Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arki Budi Nurlamto dengan NIM 40 11 80 294. Di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan dengan materi analisis laporan keuangan. Nah, kita langsung saja ke materi, teman-teman. Yang pertama, laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan bertujuan untuk meringkas kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, laporan keuangan menjadi penting karena memberikan input atau informasi yang bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, laporan keuangan diharapkan memberi informasi mengenai profitabilitas, resiko, dan timing dari aliran kas yang dihasilkan perusahaan. Yang keempat, informasi tersebut akan mempengaruhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan dan pada gelaran selanjutnya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Itu fungsi atau tujuan dari laporan keuangan itu sendiri. Jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, yang umumnya akan disajikan dalam laporan keuangan, satu adalah neraca. Komponen neraca yang pertama, ringkasan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan pada waktu tertentu. Jadi sederhana, neraca itu adalah seberapa sih nilai dari suatu perusahaan tersebut. Rumusnya, neraca disusun berdasarkan persamaan aset sama dengan kewajiban plus modal kerja. Aset adalah manfaat ekonomis yang akan diterima di masa mendatang atau akan dikuasai oleh perusahaan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian tertentu. Terus hutang adalah pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul di masa mendatang dari kewajiban organisasi sekarang untuk mentransfer aset atau memberikan jasa ke pihak lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Mungkin di sini hutang maksudnya adalah beban juga ya, beban hutang yang harus ditanggung seperti itu. Yang selanjutnya adalah modal saham, merupakan aset dikurangi hutang-hutangnya. Modal saham merupakan bentuk kepemilikan suatu usaha. Modal saham menduduki urutan sesudah hutang dalam hal klaim terhadap aset perusahaan atau klaim terhadap sisa perusahaan. Contoh ini dalam kasusnya ya. Neraca keuangan perusahaan adalah neraca perusahaan dicatat melalui harga perolehan atau cost. Sebagai contoh, misal perusahaan membeli aset sebesar 10 juta, maka nilai 10 juta yang akan tercatat dalam neraca. Meskipun nilai pasar aset tersebut saat ini bisa berbeda jauh, ada beberapa pengertian seperti kas atau surat berharga yang bisa dicatat berdasarkan nilai pasarnya. Contoh, kalau kita membeli aset, misalkan nih saya sendiri adalah pengusaha ini ya, saya punya kantor pulsa gitu ya. Kalau ini misalkan aset, nah saya misalkan saya itu membeli sebuah etalase yang harganya 10 juta, maka dalam neraca akan saya tulis aset etalase nilainya 10 juta. Padahal mungkin etalase itu bisa bernilai lebih dari 10 juta, atau misalkan etalase itu sangat terbatas gitu ya, jadi sangat langka, jadi sewaktu-waktu bisa harganya bisa lebih mahal seperti itu. Berbeda kalau itu adalah saya punya usaha counter, tapi saya ada kelebihan uang, saya belikan saham PT PT ABC atau apa gitu. Jadi yang saya tulis bukan 10 jutanya, tapi nilai dari saham tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah jenis laporan keuangan, nilai buku dan nilai pasar. Nilai buku untuk aset adalah nilai yang ditunjukkan oleh neraca perusahaan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Aset harus dicatat pada biaya historis dikurangi akumulasi penyusutan. Nilai pasar digambarkan sebagai jumlah maksimum yang pembeli siap membayar untuk suatu aset di pasar yang kompetitif, dikenal sebagai nilai pasar.
Ini adalah nilai yang dimana perdagangan aset dilakukan di pasar. Maksudnya nilai buku itu apa? Nilai buku itu adalah nilai yang harus tercatat di dalam sebuah jurnal atau sebuah laporan keuangan. Misalkan nilai buku dari sebuah motor, misalkan kita beli inventaris sebuah motor harganya 25 juta. Kita akan menulis nilai motornya senilai 25 juta. Tetapi secara nilai pasar motor itu belum tentu senilai 25 juta. Misalkan motor itu adalah motor yang pernah dipakai seorang toko sehingga motornya bernilai mahal, seperti itu. Jadi nilai pasar dan nilai buku bisa jadi berbeda. Di buku berapa, di pasarnya bisa berapa, seperti itu. Selanjutnya perbedaan nilai buku dan nilai pasar. Satu, nilai aset atau sekuritas bagaimana ditunjukkan oleh buku-buku perusahaan dikenal sebagai nilai buku. Nilai pasar adalah nilai saat ini dari perusahaan atau aset apapun di pasar yang dapat dijual. Yang kedua adalah nilai buku adalah nilai aktual dari aset perusahaan, sedangkan nilai pasar hanyalah nilai yang diproyeksikan dari nilai perusahaan atau aset di pasar. Nilai buku sama dengan nilai ekuitas perusahaan atau kepemilikan perusahaan. Sebaliknya, nilai pasar menunjukkan nilai pasar saat ini dari perusahaan atau aset apapun. Contoh sebuah perusahaan, misalkan seperti ini, Rans sepak bola Rans Cilegon milik Raffi Ahmad, itu mungkin secara nilai pasar dia bernilai misalkan 2 triliun, padahal kalau dihitung itu mungkin sebenarnya cuma secara nilai buku misalkan satu pemain harganya 100 juta dikali 30 pemain ketemu 300 juta ditambah ofisialnya sekian. Mungkin secara nilai bukunya adalah sekitar misalkan 1 triliun, tapi secara nilai pasar tentu lebih tinggi karena di sana ada banyak sponsor yang mendukungnya. Seperti itu kurang lebih perbedaannya. Nomor 3, nilai buku sama dengan nilai ekuitas perusahaan. Sebaliknya nilai pasar menunjukkan nilai sama. Nomor 4, nilai buku berubah setiap tahun tetapi nilai pasar berubah setiap saat berikutnya. Yang kelima, untuk perhitungan nilai buku hanya aset berwujud yang dipertimbangkan, tetapi nilai pasar mempertimbangkan aset berwujud maupun tidak berwujud. Yang keenam, nilai buku selalu tersedia, namun proyeksi nilai pasar pada harga pasar saat ini harus dari satu saham tidak tersedia. Ketujuh, ketika nilai buku lebih besar dari nilai pasar ada keuntungan, tetapi jika nilai buku lebih kecil dari pasar ada kerugian. Namun jika kedua nilai ini bertepaan atau di situasi tidak untung dan rugi bagi perusahaan. Materi selanjutnya adalah yang ketiga adalah laporan laba rugi, yaitu ringkasan aktivitas perusahaan selama periode tertentu. Kegiatan yang dilaporkan meliputi kegiatan rutin seperti operasi bisnis dan juga kegiatan yang tidak rutin seperti penjualan aset tertentu, penghentian lini bisnis tertentu, perubahan metode akuntansi dan sebagainya. Yang ketiga adalah laporan laba rugi menyajikan beberapa elemen. Satu, pendapatan operasional, beban operasional, dan untung atau rugi. Secara rumusnya adalah laba sama dengan penjualan dikurangi biaya. Jika hasilnya lebih kecil dari hasilnya minus, berarti mengalami kerugian. Sebaliknya jika hasilnya adalah bernilai positif, artinya perusahaan tersebut mengalami keuntungan. Selanjutnya adalah tentang rasio keuangan. Ada 5 jenis rasio keuangan. Sebenarnya ada banyak rasio keuangan, tapi 5 ini mungkin yang umumnya dipakai pada laporan keuangan.
Yang pertama adalah rasio likuiditas, rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Misalkan jangka pendek itu di bawah, ada yang bilang 1 tahun sampai 3 tahun ya. Jadi mengukur kemampuan perusahaan itu kira-kira perusahaan ini masih bertahan nggak selama 1 sampai 2 tahun lah, 1 sampai 3 tahun, bagaimana 1 sampai 2 tahun ke depan tentang perusahaan tersebut. Yang kedua adalah rasio aktivitas, rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya dengan efisien. Yang ketiga adalah rasio hutang atau leverage, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi total kewajibannya. Rasio hutang ini adalah rasio tentang berapa banyak hutangnya, berapa banyak dia mampu menghasilkan keuntungan, dan berapa kemungkinan dia, berapa besar kemampuannya dalam membayar beban-beban hutangnya. Yang keempat adalah rasio keuntungan atau profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan profitabilitas. Rasio ini adalah mengukur seberapa banyak keuntungan, seberapa banyak penghasilan yang didapatkan dalam periode tertentu. Rasio pasar, rasio yang mengukur prestasi pasar relatif terhadap nilai buku, pendapatan, atau dividen, yaitu rasio yang menunjukkan nilai pasar terhadap nilai pasar suatu perusahaan di pasar itu sendiri. Selanjutnya adalah perbandingan laporan keuangan. Analisis perbandingan menurut Harap 1997 adalah teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan yang lain dengan menunjukkan informasi keuangan atau data lainnya baik dalam rupiah atau dalam unit. Teknik perbandingan tersebut dapat menunjukkan kenaikan dan penurunan dalam rupiah atau unit, dan juga dalam persentase atau perbandingan dalam bentuk angka perbandingan atau rasio. Angka perbandingan bisa memakai analisis perbandingan ini bisa menggunakan dua metode, yaitu analisis horizontal dan vertikal. Analisis horizontal adalah analisis keuangan yang mengacu pada beberapa periode. Misalkan contoh saja, kalau saya sebagai pelaku counter ya, misalkan untuk suatu produk aksesoris handset, misalkan dalam 1 bulan lalu saya bisa laku 10 biji seperti itu. Terus dibandingkan lagi periode kedua, bulan berikutnya mungkin bisa laku 15 biji, dan seterusnya seperti itu. Apakah rasionya semakin menaik atau semakin turun atau bagaimana? Yang kedua adalah analisis vertikal atau post by post dalam satu periode saja. Umumnya yang digunakan atau lebih menguntungkan itu menggunakan analisis perbandingan versi yang metode horizontal, karena dari periode kita butuh perbandingan dari waktu periode per periode. Kalau post by post itu seperti item per item, jadi tidak head to head atau tidak apple to apple. Kalau laporan keuangan berdasarkan horizontal itu kita bisa tahu, oh bulan ini kita naik, bulan ini kita turun. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan atau keputusan dalam mengambil keputusan berikutnya. Yang selanjutnya adalah analisis tren laporan keuangan. Merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Dalam analisis tren, perbandingan analisis dapat dilakukan menggunakan analisis horizontal dan dinamis. Data yang digunakan adalah data tahunan atau periode yang digunakan biasanya 2 atau 3 periode saja. Maksudnya di sini tren itu seperti ini ya teman-teman ya. Analisis ini kita mau melihat, misalkan kita punya suatu usaha, trennya itu gimana, trennya itu apa, hanya stagnan atau dari waktu ke waktu semakin menurun atau atau sebaliknya semakin berkembang. Yang selanjutnya adalah analisis compound size. Analisis compound size adalah membandingkan setiap perubahan dalam pos-pos dengan total aktiva.
atau total pasifa atau total pendapatan berdasarkan suatu laporan keuangan. Selanjutnya melakukan interpretasi atau menyimpulkan dari hasil perbandingan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa common merupakan kegiatan membandingkan setiap perubahan dalam pos-pos dengan total aktiva atau total pasifa dan total penjualan. Dengan demikian akan terlihat suatu kenaikan atau penurunan apakah akan terjadi menjadi beberapa atau memiliki makna tertentu. Analisis common sense ini yaitu tadi membandingkan setiap perubahan dalam pos-pos tertentu. Analisis Dupont. Analisis Dupont adalah persamaan keuangan multi langkah yang memberikan wawasan tentang kinerja fundamental bisnis. Model Dupont memberikan analisis menyeluruh tentang metrik utama yang mempengaruhi laba atas ekuitas atau return of equity atau ROE. Itu ada sedikit bagan untuk mempengaruhi, misalkan ROE itu adalah laba atau ekuitasnya ya. ROA itu adalah hasil dari profit margin dikalikan perputaran total aktiva. Dan di bawah ada rumusnya analisis Dupont. Cara mendapatkannya adalah margin laba bersih dikali perputaran aset dikalikan pengganda ekuitas. Mungkin ya ada rumus kedua di bawahnya yang mungkin lebih bisa dimengerti. Analisis Dupont, laba bersih dibagi pendapatan dikali penjualan per rata-rata total aset dikali rata-rata total aset dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham. Dari situ ROE adalah mempengaruhi laba. Intinya kalau kita ingin laba besar, kita harus mempengaruhi hasil perkaliannya. Misalkan kalau mau labanya besar, ROE-nya besar, kita harus meningkatkan penjualannya atau mungkin meningkatkan rata-rata total asetnya atau mungkin menaikkan laba bersihnya itu sendiri, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang materi analisis laporan keuangan. Mungkin detailnya kita bisa pelajari lagi di mata kuliah analisis laporan keuangannya itu sendiri. Saya mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.